Itu luar biasa, kami boleh terima di sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh melakukan segala aktivitas kami, semua karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, kami akan datang memuji menyembah Kau, pimpin setiap kami, Bapa, tuntun kami, ajari kami, biar Roh yang Kudus itu boleh berkuasa atas setiap kami, mengajari kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari awal sampai akhir waktu ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa atas puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, shalom, salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara, amin. Wah, sore yang indah ya, kita boleh berada di rumah Tuhan, boleh menyembah, memuji Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kita kemarin hari Kamis kita sudah memperingati apa saudara? Kenaikan Tuhan Yesus. Wah, pintar-pintar ditanya tambah rejo. Oke. Kita saksikan sebentar. I go to prepare a place for you. Go into all the world, preach the gospel to all nations. You will be my witnesses in Jerusalem, and all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. I know that I will be with you always. Iya, kita punya Tuhan yang hebat, betul nggak saudara? Tuhan kita sudah mengalahkan maut, bangkit, naik ke surga. Ya, kalau orang tahu jalan balik ke rumahnya, berarti orang ini pernah tinggal di sana, betul nggak saudara? Betul ya. Berarti Tuhan kembali ke surga, berarti Tuhan berasal dari surga, betul ya saudara ya. Kalau orang nggak pernah tahu jalan, kayak saya dulu ya saudara, saya tuh gaptek sekali kalau pakai HP ya saudara. Saya diberikan anak saya HP, lihat Google Map ya, saya sama suami saya nyetir di Malang ya, nggak tahu jalan, saya bilang belok kiri pak, oh salah pak, belok kanan ternyata, putar balik lagi, habis belok kanan, oh ternyata lurus pak, muter lagi, lama-lama marah dia. Katanya gini, kamu nggak bakat jadi supir Grab katanya gitu. Saya juga jawab gini, saya nggak mau jadi supir Grab juga, aku ngomong gitu ya, karena saya memang nggak bisa baca map itu. Karena HP-nya iPhone ya saudara, jadi dia kayaknya puter-puter gitu loh saudara panahnya ini. Jadi karena saya nggak hafal tempat, makanya saya nggak tahu tempat itu, betul nggak saudara? Karena Tuhan berasal dari surga, dia akan kembali ke surga. Ya, di Israel itu ada batu tempat pijakan kaki Tuhan pada waktu naik ke surga. Di situ orang Yahudi, orang Israel selalu menangis dan menciumi batu itu di sana, saudara. Pada saat saya ke sana, mereka itu menciumi batu itu sambil menangis ya. Banyak wanita-wanita yang berkerudung menangis di batu itu ya.
Saya nggak ngerti kenapa mereka menangis di situ. Saya juga tak paham ya saudara. Dan yang saya tahu, saya bangga karena saya punya Tuhan yang naik ke surga seperti itu ya saudara. Yang luar biasa, bahwa Tuhan kita itu naik ke surga untuk apa saudara? Menyediakan tempat bagi kita, itu hal yang umum sepertinya ya saudara ya. Ada lagi yang pagi nggak boleh jawab. Ada lagi berkat yang Tuhan sediakan pada waktu Tuhan naik ke surga. Terus apa lagi? Ayo musik. Wah, musik kita ini jago-jago loh. Selain Tuhan menyediakan tempat buat kita di surga, Tuhan memberi kita apa lagi di surga? Apa? Rumah. Oh, rumah di surga ya. Apalagi saudara, ayo. Yang pagi nggak boleh jawab ya, lewat ya. Sehingga kita ini bisa jawab nggak? Bisa. Apa? Penolong. Itu arti Roh Kudus, sama dengan mereka. 2 sama. Terus apa lagi? Sudah. Oke, kita baca rema hari ini ya. Filipi 2 ayat 9 sampai 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Wow, ayat ini luar biasa loh saudara. Ya, ayat ini mengartikan ada Allah Tritunggal ya saudara ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan siapa? Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, bahkan yang di bawah bumi saudara, itu bertekuk lutut dalam nama Tuhan Yesus. Ya saudara, wow luar biasa ya. Saat saudara menyebutkan dalam nama Tuhan Yesus sembuh, sembuh nggak saudara? Sembuh. Kalau iman saudara sebiji sawi saja ya saudara. Dalam nama Tuhan Yesus kita dapat mengusir setan. Dalam nama Tuhan Yesus kita dapat mengusir iblis. Betul nggak saudara? Betul. Tapi kalau orang sering, karena itu jangan sering lata, maksudnya seperti itu ya saudara. Titik-titik kalau jatuh dalam nama Tuhan Yesus, nanti masak kesenggol minyak dalam nama Tuhan Yesus. Jangan seperti itu ya saudara. Karena itu nama Tuhan Yesus itu nama yang sangat berkuasa ya saudara. Jangan menyebut dengan sembarangan ya. Maksudnya dengan iman kita menyebutnya ya. Benar nggak saudara? Tadi yang saya katakan, selain Tuhan menyediakan tempat buat kita di surga, apalagi tadi saya tanya sama penolong semua jawabannya sama, nggak ada hadiah ini ya, lewat hadiahnya ya. Kita baca di Efesus 1 ayat 3. Nah ini Alkitab yang berkata, bukan saya ya saudara. Kalau saya nggak paham, tapi Alkitab berkata. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Wow, Tuhan kan kembali ke surga, betul nggak? Di dalam surga apa saudara? Berkat rohani. Wah, komplit loh. Saudara sudah masuk surga dapat berkat rohani lagi. Wah, luar biasa Tuhan kita. Ya, apa itu berkat rohani? Ditanya malah guyu. Apa berkat rohani? Menjadi ciptaan baru. Ya maksudnya global ya saudara. Berkat rohani itu adalah pengampunan dosa kita. Karena dosa ini tidak bisa diampuni kalau tidak melalui Yesus Kristus. Betul nggak saudara? Siapa yang bisa mengampuni dosa saudara? Nggak ada. Kecuali Yesus. Itu namanya berkat rohani.
Keselamatan, yaitu rumah yang kekal. Keselamatan kita terima, itu berkat rohani saudara. Itu yang dinamakan berkat rohani keselamatan. Tidak ada seorang pun dan tidak ada jalan menuju ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu berkat rohani. Damai sejahtera. Tidak ada manusia yang mampu memberikan damai sejahtera kepada saudara. Sekaya apapun, ya, damai sejahtera ini tidak bisa dibeli dengan uang. Betul nggak saudara? Kalau saudara punya damai sejahtera, walaupun saudara misalnya cuma makannya nasi sama kecap sama tempe, wis enak, sama ndok wis enak ya, sama kerupuk enak, itu sukaan saya ya saudara. Ya, itu sudah damai sejahtera buat kita. Betul nggak saudara? Kalau makannya steak, makannya larang tapi terus ngelamun, sedih, nggak ada damai sejahtera itu. Betul nggak? Saudara tidak menerima berkat rohani. Kemudian karunia Roh Kudus. Saudara dapat berbahasa roh. Makanya ada pencurahan Roh Kudus. Ya saudara. Kemudian yang keenam, saudara mendapatkan buah-buah roh. Tuh hafal tuh ya. Apa isinya? Terus, ayo, apa? Terus, kurang. Ayo, terus adiknya gugur nggak lengkap. Nggak hafal ya saudara ya. Kurang bu, kurang. Sudah lewat ya. Ini nanti ngomong buah-buah roh terus ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri ya saudara. Itu ada lagunya loh, ya. Oke, yang ketujuh, pemeteraian Roh Kudus. Wah, ini yang paling penting ya saudara. Pemeteraian Roh Kudus. Saat saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus, saudara milihnya siapa? Milihnya Tuhan Yesus. Kalau milihnya Tuhan Yesus, semua dikasih. Nggak usah minta, semua dikasih. Betul nggak? Betul. Hidupnya iya, makanya itu ya, ada hikmat. Kita meminta hikmat kepada Tuhan. Salomo aja meminta apa saudara? Hikmat. Dia tidak minta kekayaan. Hikmat itu berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Saat kita mendapatkan hikmat, kita dapat mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga. Kita dapat mengetahui firman Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Betul nggak saudara? Betul. Wow, luar biasa ya. Kita mendapatkan rema pada sore hari ini. Saudara pegang, saudara ingat ya. Mungkin kalau keluar lupa enggak apa-apa, nanti dicatat di HP ya saudara ya. Saya percaya rema ini boleh memberkati kita semua, dan kita pujikan pujian pada sore hari ini, di mana nama Yesus adalah nama yang indah buat kita. Semuanya berawal dari firman Tuhan. You were the word at the beginning. Amin. One with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The
sungguh indah namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah namamu, tiada sepertimu. Sungguh indah namamu, namamu Yesus. Kau tinggalkan surga untuk dan nyatakan hadiratmu. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu, ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib namamu, sungguh ajaib namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib namamu, tiada sepertimu. Sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Sungguh ajaib namamu, sungguh ajaib namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib namamu, tiada sepertimu. Sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Engkau berkuasa mengalahkanku, tahukkan keampunan dosa. Surga bersorak memuliakanmu, karena Engkau melawan diri. Kau tak pernah bintang, tiada duanya. Selamanya Kau bertata, Kau yang berjaya, Kau yang berkuasa. Namanya kan salah. Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh besar namamu, tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh besar namamu, tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus Kristus Rajaku.
atas setiap mazmur yang dinaikkan bagimu. Berkenanlah Tuhan menyenangkan hatimu. Selamanya kau tetap Allah, selamanya kau Tuhan dan Rajaku, Tuhan yang berkuasa, Yesus. Haleluya. Untuk selamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Untuk selamanya Engkau Allah. Sebab hanya Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa, yang bertata atas setiap kami, Tuhan, yang menuntun kami, yang membawa kami untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Yesus, puji nama. Lebih dalam lagi kita mau datang menyembah Tuhan. Kita membawa puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sembah Dia dengan segenap hati. Datang Dia dengan kerinduan yang amat di dalam Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami, Tuhan. Tiada yang lain.
Engkau Tuhan yang bertahta dalam hidup kami. Tidak ada satupun karena kekuatan kami Tuhan. Tidak ada satupun karena kehebatan kami. Tidak ada satupun karena kepintaran kami yang kami miliki, yang dapat kami lakukan dalam kehidupan ini. Melainkan karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami, yang selalu mengajari kami, yang selalu menuntun kami, yang selalu membawa kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh terus belajar Tuhan, terus belajar mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam musik ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Sepakat kita katakan sama-sama. Setuju sepakat kita katakan sama-sama. Amin, haleluya. Kita mau datang dengan hati yang bersyukur dan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita tepuk tangan di hadapan Tuhan kita, bernyanyi bersukacita. Kita katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur.
manusiawi, tapi kalau kita hidupi, kita imani, bisa bertumbuh lebih besar dan lebih dahsyat. Amin. Amin. Kasih tas kanan kiri, katakan tetap bertumbuhlah di dalam Tuhan kita. Haleluya.
Mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, yang memberikan kami kuasa untuk berani melangkah dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk semua itu. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Di saat aku lemah, di saat aku lemah, ku bersandar padamu Tuhan, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya,
kami bersyukur Bapa, Engkau yang senantiasa memperbaharui dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa tetap berkenan di hadapan-Mu. Lanjutkan apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap pribadi kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan benar di akhir zaman ini. Kami mau membuka diri seluas-luasnya untuk Roh-Mu berkarya, sehingga kami boleh tanggap akan isi hati Bapa Surgawi buat kami semuanya. Dan kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan saudara. Kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini. Tadi sudah ditayangkan. Tadi yang ditayangkan tentang kenaikan bisa diulang nggak? Tapi bisa diulang nggak? Yang tadi tentang kenaikan. Oh, mesti dicolok lagi. Coba saudara perhatikan, ya. Perhatikan kata-katanya. Kata-katanya coba perhatikan. Bagus. I go to prepare a place for you. Go into all the world and preach the gospel to all nations. You will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. And know that I will be with you always. Ya, kita tadi sama-sama ada satu kehilangan kata-kata sesungguh itu yang menentukan buat gereja di akhir zaman. Memang kita disuruh untuk memberitakan Injil. Memang kita dipersiapkan untuk jadi saksi Tuhan. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil dengan benar? Bagaimana kita bisa menjadi saksi yang benar kalau kita belum menjadi murid Tuhan? Kata-kata murid itu hilang, saudara. Kalau sudah perhatikan tadi, ya. Tapi 28 pasal Kisah Rasul, kata murid itu ratusan, bahasa Jermannya ombyoan. Sesungguhnya kenapa Kisah Rasul tidak ada penutupnya? Karena memang belum selesai. Kalau boleh saya katakan, Kisah Para Rasul adalah kehidupan gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi karena terjebak dengan roh keagamaan, sehingga akhirnya kita pindah posisi. Baik tadi Efesus 1 ayat yang ketiga, ya, berkat rohani itu kenapa tidak terrealisasi dalam kehidupan kita? Karena kita tidak pada posisi sebagai ciptaan yang baru, yang benar. Memang secara pengetahuan kita mengerti di dalam Tuhan Yesus kita ciptaan baru. Tapi dalam hidup kita sehari-hari benar-benar kita hidup dalam ciptaan baru,
Atau kita lebih biasa hidup dalam manusia lahiriah kita? Kan lebih kuat manusia daging kita yang menguasai hidup kita. Baik dia sebagai hamba Tuhan. Lebih-lebih kalau pas ngamuk kan nggak kelihatan hamba Tuhan. Maka itu saudara, ya, saya ingin supaya kita belajar. Tadi juga WL berdoa kata belajar. Nah, kalau namanya belajar, itu pasti cirinya mau diajar. Sebab kalau nggak mau diajar, jadi kurang ajar. Tujuannya kita belajar, tujuan kita diajar supaya bisa mengajar. Jadi sesungguhnya bukan soal sekolah teologi atau tidaknya, saudara. Karena kalau saudara perhatikan dalam kelompok murid Tuhan kan nggak ada sekolah teologi. Yang ada waktu Paulus waktu ikut agama. Jadi kita bisa lihat, saudara, saya bukan anti sekolah Alkitab, bukan, saudara. Saya bukan anti teologi, bukan. Tetapi kita harus pada posisi yang tepat. Ya, memang Petrus murid-murid Tuhan Yesus hebat. Tetapi Paulus dari latar belakang dididik oleh Nikodemus dan Gamaliel, dia lebih hebat lagi. Kenapa? Secara lahiriah, secara rohani dia diperlengkapi. Makanya jangkauannya kepada bangsa-bangsa lain. Jadi hidup kekristenan itu bukan untuk kepentingan mengenakan diri sendiri. Kenapa saya ingin bahas ini, saudara? Kita perlu belajar. Saya ingin bagikan dua sisi karya Roh Kudus. Karena selama ini kalau saya perhatikan, baik dia gereja Pentakosta atau karismatik, sering kalau sudah menyinggung Roh Kudus pasti tumpang tindih. Tidak bisa membedakan alur yang mana sebagai kehidupan rohani dan bagaimana dalam pekerjaan rohani. Dan Tuhan sudah lengkapi dalam dua sisi. Kenapa? Yesus saja mengalami dua sisi karya Roh Kudus. Ya. Dalam Matius 1 ayat yang ke-20 dikatakan waktu itu Yusuf mau menceraikan Maria karena mengandung, tapi daripada menyakiti hati dan melukai, dia ingin diam-diam mau menceraikan. Tetapi waktu itu kan dikatakan dikandung oleh Roh Kudus, bukan hubungan persetubuhan suami istri, bukan laki perempuan, tetapi dikandung Roh Kudus. Tapi kenapa dalam Matius 3 ayat yang ke-17 dikatakan waktu Yesus dibaptis, ya, dikatakan seperti ada burung merpati turun ke atasnya. Nah, kalau namanya turun di atasnya pasti kan di luar Tuhan Yesus. Tapi yang satu dikandung Roh Kudus, di dalamnya Roh Kudus. Jadi sejak dalam kandungan Roh Kudus sehingga dia lahir. Begitu juga dalam murid-murid Tuhan. Kalau saudara perhatikan Yohanes 14, 15, 16. Kenapa Roh Kudus di situ disebut penolong? Tetapi kalau saudara perhatikan di saat Pentakosta disebut kuasa. Jadi jelas Roh Kudus ada dua sisi yang dia ingin bekerja dalam setiap kehidupan kita sekalian. Makanya kegagalan gereja Tuhan, baik sejak awal-awal sampai abad ke-21, secara karisma hebat, karunia-karunia hebat. Tapi sering kan kegagalannya kan karakternya yang belum dipersiapkan. Daud hebat, tapi gagal dalam karakter. Salomo hebat, tapi gagal dalam karakternya. Simpson hebat karunianya, tapi kan sering gagal. Dan hari-hari kegagalan anak Tuhan, hamba Tuhan karena masalah karakternya yang tidak dipersiapkan. Tapi sejak awal kan sudah dikatakan, pergilah kamu jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Tidak dikatakan murid sekolah Alkitab, tapi muridku, muridnya Tuhan Yesus. Dan jelas melalui Roh Kudus. Makanya Yohanes 14 ayat 26 kan dikatakan. Kita lihat ayatnya, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, satu, jadi posisi Roh Kudus itu sebagai penghibur. Ia akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan. Ini yang kedua. Dan mengajarkan bukan sebagian, bukan sepotong, tapi
segala sesuatu. Nah, kalau segala sesuatu kan artinya semua kepadamu, dan akan mengingatkan. Dari satu ayat ini saja sudah kita temukan 3. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan ingin supaya kita nangkap apa yang menjadi kemauan Tuhan. Kita bisa lupa, bisa. Seperti nggak usah jauh-jauh ibu-ibu yang suka masak aja. Kalau ditanya minggu lalu masak apa ya, lupa. Tapi apa dengan lupa terusnya nggak jadi makanan yang baik buat tubuh kita? Kan tetap. Sering kita lupa firman toh. Tapi yang penting kita mau dengar nggak? Karena iman timbul melalui firman. Makanya itu saudara, Tuhan ingin supaya hidup kekristenan kita itu sering dengar. Bukan dengar hanya dengar khotbah, bukan dengar dari HP, saudara. Sesungguhnya yang Tuhan ingin dengar nggak? Artinya membangun hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Makanya dia rela tinggal, disebut Immanuel. Jadi kalau namanya tinggal dalam diri kita, bersekutu, nggak usah pakai corong kan, nggak apa-apa kan? Bisik-bisik juga dia dengar. Alkitab kata sebelum engkau ngomong aja Tuhan sudah tahu. Jadi dengan kata lain, Tuhan itu ingin supaya benar-benar pikiran perasaan kita ini terfokus, tambah hari tambah terikat. Sesuai dengan pujian tadi, ada satu kalimat kata-kata Yesus menjadi kekuatanku. Ya, seharusnya Filipi 4:13, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia, bukan karena Dia yang memberikan kepada kekuatanku. Seharusnya aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang menjadi kekuatanku. Kenapa? Karena kita kuat, karena Dia sumber kekuatan kita. Nah, inilah yang perlu kita nikmati. Kita lihat Yohanes 16 ayat yang ke-7. Tadi kita sudah temukan dari ayat 1 ayat aja sudah 3, menghibur, mengajar, mengingatkan. Di sini katakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tujuannya apa? Lihat 8-nya. Kita temukan lagi di sini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan. Temukan lagi, tinggal tambah saja saudara ya. Menginsapkan dunia akan dosa. Ya, menginsapkan apa? Jadi juga dalam hal kebenaran. Begitu juga tentang hal penghakiman. Jadi sesungguhnya lengkap kalau Roh Kudus mau mengajar dalam kehidupan kita. Jadi hidup kekristenan kita itu seperti yang Roma 18 katakan, kalau kita ngaku kita ini anak-anak Tuhan, setiap anak-anak Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita nggak mau dipimpin Roh Kudus, pasti kita sedang dipimpin Roh Wedus. Gitu. Itu pasti saudara. Jadi nggak ada yang ketiga, nggak ada. Kalau kita nggak mau dipimpin Roh Kudus, makanya kenapa waktu Yesus karya Paskah, ya, dia memindahkan kita tujuannya supaya yang Tuhan sudah sediakan atribut atau fasilitas atau perlengkapan yang Tuhan sediakan itu bisa terjadi buat gerejanya. Tapi tidak sedikit. Alkitab senantiasa katakan banyak. Ya, percayanya percaya tapi tidak pada posisi yang benar. Percayanya karena berkat, nikmati hal-hal yang jasmani karena gratisan, atau juga karena ingin melihat mukjizat. Saya percaya sesungguhnya memang Tuhan membuat mukjizat, Tuhan sanggup memberkati. Cuma motivasi kita ini yang harus benar. Nah, kalau motivasi kita nggak pada posisi yang benar, makanya kita nggak bisa nikmati. Kan ada tahu orang Kristen kalau kita mau jujur, yang sekian puluh tahun, tetapi kenapa kalau urusan Alkitab atau isinya sering tidak menguasai? Karena tandanya dia tidak hidup dalam firman Tuhan. Jadi hidup kekristenan itu yang Tuhan inginkan supaya kita menjadi Yakobus 1 ayat yang ke-22. Kita lihat.
Dan nanti kita lihat ayat 25 berkata apa? Karena hari-hari ini saya lebih menunjukkan ayat-ayat supaya saudara cinta firman Tuhan. Lebih-lebih kalau saudara punya catatan, silahkan catat. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu akan menipu diri sendiri. Ya, yang 25 katakan apa? Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan yang bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia apa? Akan berbahagia oleh perbuatan. Jadi hidup kekristenan itu pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Makanya kamu dijadikan saksi. Namanya saksi itu kan ngalamin, pernah lihat, pernah dengar, pernah raba yang disebut dalam 1 Yohanes 1. Ya, murid-muridnya berkata, sehingga benar-benar hidup gitu saudara. Ya, firman itu yang dimana bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba. Karena kami ini saksinya, ngalamin. Kalau kita nggak ngalamin itu dijadikan saksi, itu namanya saksi dusta. Jadi hidup kekristenan itu harus ngalamin pengalaman pribadi, kehidupan sehari-hari. Jadi nggak semuanya jadi pendeta, enggak. Tapi kan semua dipanggil menjadi terang, menjadi garam dalam kehidupan kita sekalian. Begitu juga murid Tuhan. Yang ingin saya bagikan tadi, 2 sisi tadi saudara. Kita akan lihat sisi dalam kehidupan rohani. Ya, tadi sudah Yohanes 14, 15, 16. Nanti saudara pelajari bagaimana kehidupan murid-murid Tuhan. Kalau minggu Yohanes 14, biasanya seringnya ayat 1 sampai 3 kan di adiasa. Sesungguhnya kalau kita mau perhatikan saudara, di rumah Bapakku ada tempat. Itu bukan soal urusan rumah tinggal. Nanti kalau saudara di kapling berapa, di bracket blok apa. Bukan soal itu, kata-kata tempat. Itu kalau saudara perhatikan satu pasal, artinya supaya kamu tahu posisi kamu sebagai anggota tubuh Kristus di mana. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Tapi sayang karena diawali dengan kata-kata di rumah Bapakku banyak tempat. Akhirnya pikirnya rumah Bapak itu akhirnya tempat tinggal karena kita anggapnya rumah. Kenapa Tuhan lebih menekankan rumah? Karena Tuhan itu sedang berurusan dengan rumah tangga, keluarga. Sejak awal Tuhan membangun keluarga. Sampai diakhiri pesta pernikahan pun urusan keluarga. Ya boleh beda pendapat, terserah. Tetapi kalau buat saya sudah, kalau dikata mari kita menjadikan manusia, tahu-tahunya jadikan kata-kata itu laki-laki dan perempuan. Dan kata-kata 3 selama ini banyak kita menganggap oh Bapa, Putra, Roh Kudus yang menjadikan manusia. Ya silakan apa-apa kata-kata kita. Tetapi kalau saya lebih setuju yang rundingan itu di surga itu ada bapaknya juga ada mamanya. Buktinya kan kita perlu dilahirkan kembali, betul? Dan siapa yang melahirkan? Mama yang melahirkan. Maka itu 2 sisi, bapak mama dia kerjasama untuk melahirkan manusia pertama. Dan inilah yang Tuhan ingin ingatkan. Sejak awal Tuhan mencari keluarga, tapi sejak kejatuhan manusia pertama tidak ditemukan keluarga yang benar-benar bisa dipersiapkan. Akhirnya terpaksa Yesus harus turun ke dalam dunia untuk menjadi teladan buat kita gerejanya. Sehingga dia supply tadi berkat rohani, Efesus 1 ayat yang ketiga. Dan bukan Efesus 1 ayat yang ketiga, Efesus 1 ayat 22-3 sudah diberikan buat kita. Coba perhatikan Efesus 1 ayat 22-23-nya. Dan segala sesuatu apa? Telah diletakkannya di mana? Di kaki. Lah, tubuh itu kaki di bagian tubuh atau kepala? Di bawah, betul dong? Kan di bagian tubuh. Lah kalau kaki di bagian kepala, kepiting namanya.
Ya, jadi kan siapa yang disebut diberikannya kepada jemaat, yaitu gerejanya sebagai kepala dari segala yang ada. 2:3. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Efesus 1 ayat 3 itu sudah diberikan buat gereja. Tapi kenapa sampai abad 21 belum bisa dijagokan? Tandanya kita belum pada posisi yang Tuhan mau. Iya toh. Contoh aja orang sekolah. Kalau namanya sekolah, setiap tahun kan dapat pelajaran baru. Nah kalau nama setiap tahun pelajaran tetap sama, tandanya nggak naik kelas. Nah, selama saudara diuji ngadepin pencobaan itu terus tanda-tandanya saudara nggak naik kelas. Makanya saudara harus siap. Sejak awal kan Yesus sudah berkata, barang siapa ikut aku harus menyangkal diri, pikul salib. Kapan? Pikul salib, sangkal diri kapan? Setiap hari. Kan sudah jelas saudara. Jadi penyangkal keinginannya jangan diturutin terus. Bisa jatuh, bisa. Namanya kita masih hidup dalam dunia. Tetapi seperti orang jalan, ya anak kecil baru belajar jalan kan bisa jatuh. Tapi kalau sudah dewasa besar, ya terus jalan jatuh, pasti ada yang nggak beres. Lebih-lebih kalau lansia. Makanya lansia pesannya setiap kali kan jangan sampai jatuh, karena nanti tulangnya patah dan macam-macam. Setiap kali kan selalu katakan demikian. Jadi ada saatnya juga seperti ada kata-kata orang kalau sudah jadi engkong atau emak, nggak bedanya lebih sayang kepada cucunya, betul? Karena sudah seperti kanak-kanak lagi. Jadi dalam hal ini yang Tuhan ingin ingatkan buat kehidupan kita, ya supaya apa? Supaya hidup kita ini benar-benar kehidupan rohani dipimpin oleh Roh Kudus. Selain dia menghibur, dia mengajar, mengingatkan. Ya, salah satu mengingatkan ini yang sungguh-sungguh saya ini terkesan sekali. Karena selama 47 tahun saya dalam pelayanan belum pernah lupa jadwal yang diberikan kepada saya. Tapi gantiin jadwal orang lain sudah ratusan. Ya. Kenapa? Karena ya ini Roh Kudus, sudah suatu hari saya ini sudah lupa. Enggak. Ya, apa yang terjadi? Saya sudah lupa, pikir saya mau lakukan sesuatu. Tahu-taunya anak saya lupa, kok di kalender tanggal ini, jam ini, kok papa ada masa? Oh iya ya. Jadi ada saja caranya untuk Tuhan bisa menolong, untuk mengingatkan, sehingga akhirnya saya tidak gagal untuk datang. Tetapi untuk gantiin lupa itu saya sudah sering. Ya, belum balik tahu, beli itu tahu. Ya, lebih-lebih waktu di Kendang Sari ya. Ya, Pak Cero. Karena memang persekutuan masih dulu di Kendang Sari. Jadi dalam hal ini yang Tuhan ingin mengingatkan buat kehidupan kita. Bukan karena saya lebih hebat, enggak. Saya senantiasa sejak awal Tuhan ajar saya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sehingga sejak awal hampir saya ini kenapa kalau menyampaikan firman Tuhan nggak pernah pakai catatan? Karena kalau saya tercatat dengan catatan yang ada, saya bukan anti catatan, saudara ya. Tapi kalau saya terikat dengan catatan, mau tidak mau saya harus kembali. Saya harus kembali sehingga akhirnya saya akan mengabaikan suara Roh Kudus yang ingin mengajar dalam diri saya kepada saudara. Dan inilah keuntungannya kalau kita dilatih untuk lebih hari lebih nangkep kemauan Tuhan. Jadi beda. Bisa khawatir? Bisa. Saya bukan berkata kalau dipimpin Roh Kudus itu nggak khawatir. Khawatir ada, tapi senantiasa diingatkan terus. Ya, maka itu ini yang Tuhan ingin ingatkan buat kita sekalian. Kalau kita benar-benar pengalaman seperti murid-murid Tuhan, kan mereka dalam ketakutan. Nah, setelah Yesus mati, kan murid-murid dalam ketakutan. Dalam Yohanes pasal 20. Nah, apa yang terjadi waktu Maria ketemu? Kan mau pegang Yesus, katakan jangan pegang saya, ya, karena saya belum pergi. Dalam terjemahan bahasa Mandarin cukup jelas, saudara. Yohanes 20 ayat 17. Cuma sayang bahasa Indonesianya kurang jelas. Kita lihat Yohanes 20 ayat 17.
Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Kata-kata aku akan pergi kepada Bapakku. Saya kurang menguasai bahasa Inggris, nanti yang bisa bahasa Inggris lihat ya. Dikatakan sen sang chi. Sen itu naik, sang itu atas, chi itu artinya pergi. Jadi tandanya kenaikan Tuhan Yesus bukan hari yang ke-40 saja. Pasca hari pertama dia bangkit, pagi itu dia sudah naik ke surga. Karena dikata aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Ayat 20 ayat 17 dia berkata demikian. Ada kelanjutannya, akhirnya di ayat 19 dan kelanjutannya kan akhirnya dia datang. Damai sejahtera bagi kamu, Yenimen Pingan. Dia sampai 3 kali dalam 2 waktu. Dia tahu yang pertama 2 kali, yang 1 kali. Dan saudara akan temukan satu ayat dalam Yohanes 20 ayat 22. Kenapa dia perlu naik pada hari pertama dia bangkit naik ke surga? Tujuannya supaya ayat ini bisa digenapi. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka. Nah, kalau menghembusi itu di luar atau di dalam? Dalam. Dihembusinya, disebul. Hah? Dalam atau luar? Kalau saudara, telinga saudara disebul, di dalam atau di luar? Di dalam. Jadi tandanya apa dikatakan? Terimalah Roh Kudus. Begitu juga waktu Yesus dikandung Roh Kudus. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudusnya ada di mana? Kan di dalam. Tapi kenapa Lukas 24 kita lihat 49 berkata apa? Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus apa? Tinggal di dalam kota ini sampai apa? Kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Roh Kudus sudah ada di dalam, tapi kenapa harus masih tunggu di loteng Yerusalem? Dan kita tahu pada hari yang ke-50 Pentakosta terjadi. Itu saat kepalanya dilantik jadi raja di atas segala raja, karena tubuhnya ada di atas bumi. Maka dikatakan dari kepala turun ke janggut, turun ke jubahnya. Mazmur 133 kata. Nah, jubah itu yang pakai tubuh atau kepala? Kan tubuhnya. Begitu juga kalau saudara perhatikan waktu Yesus naik ke surga, kan sudah pesan, ya, kamu akan menjadi saksiku bila Roh Kudus turun ke atas kamu dan kuasa. Kan kuasa turun, bukan masuk. Jadi Yohanes 14 ayat 16-17, penolong itu ada di dalam, tapi kuasa itu ada di luar. Luar dan dalam. Yang di dalam untuk kehidupan rohani, suling tersengkok. Yang atas untuk suling tekungcuak pekerjaan rohani. Makanya kita kenal dengan 9 karunia roh dalam 1 Korintus 12. Tapi kalau saudara nyebut buah roh, nggak bisa buah-buah Roh Kudus. Sebab 9 karunia roh memang ada 9, tapi kalau buah roh itu cuma 1. Coba perhatikan Galatia 5:22, katakan apa? Yang dari bahasa Inggris nanti coba selidiki. Ya. Dikatakan apa? Tetapi buah roh, tidak dikatakan buah-buah roh, saudara. Tapi buah roh, tapi dengan 9 macam rasa apa? 1, tidak bisa, oh kasih pisang, oh ini buat kedua sukacita, nggak bisa. Itu sudah buah roh itu 1, ada kasihnya, ada sukacitanya, ada damai sejahteranya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 2, 3, kelemah lembutan, penguasaan diri, ada 9. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi 9 itu disebut buah roh. Tujuannya
Kalau ini tidak bisa diberikan, ini perlu dihasilkan. Namanya buah kan harus dihasilkan. Makanya kita ngalami proses hari-hari ini. Tujuannya gereja Tuhan untuk menghasilkan buah roh, hidup yang dipimpin dalam kehidupan rohani. Diproses, dibentuk karakter kita. Makanya jangan kaget kalau musibah, bencana, cobaan, godaan, himpitan. Kalau seperti nyanyian lembah bayang maut. Tujuannya untuk apa? Supaya kita ini siap mental tahan bantingan di akhir zaman. Bukan berarti setelah itu terus ingin enaknya kalau nanti kedatangan Tuhan kita diangkat. Ya, itu namanya pengecut. Ya, hidup kekristenan Yesus sampai mati. Selesainya saudara, kok kita di tengah-tengah kau mau minggat. Kita mengajarkan kita ini perang. Kata-kata diangkat seperti ada dua orang kan, kita dibawa dan ditinggal, dibawa dan ditinggal, tidak dikatakan diangkat. Begitu juga kelompok Nuh kan yang ditinggal, begitu juga keluarga Lot yang ditinggal, Sodom Gomora maupun orang-orang yang lain kan yang dibawa hanyut, dibakar api belerang. Jadi sesungguhnya dia mau datang kok kita mau minggat. Terus kan nggak ketemu loh. Kan Yesus akan memerintah di atas bumi, betul? Kan Alkitab catat dengan jelas. Akhir zaman kerajaan manusia selesai, ganti kerajaan Tuhan. Begitu juga pemerintahan Jokowi selesai, ganti Prabowo. Makanya ada pemilu. Dan hari-hari ini pemilunya. Saudara menjadi pengikut Tuhan, benar-benar jadi pengikut Tuhan atau tidak? Oh ingat ini sebentar. Sorry ini urusan pribadi. Saya mau tanya tadi yang pemain keyboard ini apa anaknya Pak Markus? Betul Pak. Betul, yang paling kecil? Iya. Oh puji Tuhan. Iya, karena ya soalnya kami saudara. Emak masih ada nggak? Emak dari mama? Yang di Ngagel? Masih. Oh masih, oh puji Tuhan. Soalnya sebenarnya ini keluarga dari omanya yang dari mama. Jadi dalam hal ini saudara, mungkin sudah lupa waktu itu masih kecil lah. Tapi wajahnya yang saya nggak lupa. Ya, jadi ini yang Tuhan ingin ingatkan buat kita sekalian juga. Supaya apa saudara? Selalu Tuhan ingin memimpin langkah kehidupan kita. Nah kalau karunia roh ya untuk pekerjaan rohani. Supaya kita bisa memanifestasikan karunia roh. Tujuannya apa? 1 Korintus 14 ayat 27. Ini loh yang Tuhan inginkan. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk 1 Korintus 12 mungkin ayat 27. Coba lihat 1 Korintus 12. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita ini harus tahu posisi kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kalau pakai bahasa Yohanes 14, kamu tahu tempatnya di mana aku berada, kamu berada. Supaya apa saudara? Kita sudah sering kenal dengan kata-kata Immanuel, ya. Tetapi yang Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, Yohanes 12 ayat 26 berkata apa? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, sering kita berkata, di mana aku berada, Tuhan ada. Karena Immanuel. Tapi sekarang sebaliknya, di mana Tuhan ada, kita ada enggak? Coba renungkan saudara. Sering kita berkata, aku ada, Tuhan ada. Memang di Immanuel, tapi di saat Tuhan berada, kita ada gak? Siap gak pada? Ini berbicara posisi sebagai pelayan. Kalau tadi posisi penyertaan Tuhan kita sebagai anak-anaknya.
Jadi dalam hal ini ada kehidupan rohani, ada pekerjaan rohani yang harus kita selesaikan. Itu bukan tugas pendeta penginjil, itu tugas kita semuanya. Karena sudah terlalu lamanya gereja Tuhan tertipu. Makanya setan lebih banyak tahu ayat firman Tuhan daripada umat Tuhan. Dan ini yang perlu kita sadari hari-hari ini, tantangannya. Jadi kita bisa lihat tadi saudara bisa jelas, ya, dalam kehidupan rohani Tuhan sudah siapkan untuk kehidupan rohani. Makanya dia sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pengajar, sebagai pengingat, sebagai penginsap. Masih banyak hal-hal lain lagi. Tujuannya apa? Supaya kita dibentuk karakter kita. Tapi di sisi lain, saudara, kita juga karena kita hidup di tengah masyarakat untuk jadi berkat, jadi garam, jadi terang, makanya kita harus tahu jadi saksi Tuhan. Sehingga gak ada orang, oh dia punya karunia ini, dia punya karunia. Ya itu tergantung Tuhan melalui Roh Kudus mau pakai dia bagian apa. Kalau kita nggak ada di bagian itu, memang 9 itu ada, tapi tergantung Roh Kudus dong. Karena 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-11, ayat yang 11 kita lihat dikatakan apa? Ya, 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh apa? Oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki, bukan karepe dhewe. Tapi kenyataan sekarang kan enggak, saudara, sesuai dengan kemauan sendiri. Sehingga akhirnya tanpa sadar pemujaan kepada mengkutuskan hamba Tuhan terjadi. Itulah awal dari kejatuhan. Mungkin hamba Tuhannya tidak mau dikultuskan, tetapi karena sayangnya jemaat Tuhan karena saking idolanya, idol itu kan berhala, sehingga hanya mengkultuskan. Ya, begitu juga buat jemaat Tuhan di tempat ini. Dengan kebaikan, dengan ada keterbukaan, ya, dari pelayan-pelayan Tuhan dan gembala di tempat ini. Kalau saya setiap kali datang ini pasti ada pembagian itu terus. Tapi itu bukan jadi tujuan untuk iming-iming saudara datang, saudara. Kalau itu tujuannya, jadi terbalik nantinya. Tujuan tetap kepada Tuhannya. Soal itu yang mengikutinya. Biarpun tidak ada, gak usah bingung. Saya ngomong demikian karena saya ini gimana ya? Jadi istilahnya anak asuh. Ya, ada yang dari SD, SMP, ada SMA. Ya, suatu saat di saat-saat tertentu namanya ada saatnya alirannya agak terhambat. Bukan seperti kayak yang nagih utang loh, saudara. Pak, sudah tanggalnya loh Pak, kok belum ngasih? Ya, sampai saya ini juga agak bingung, saudara, ngomongnya gimana ya. Ya, saya bisa memaklumi. Ya, tetapi kalau namanya lancar ya masa saya mau tahan-tahan sendiri, karena saya tahu saya ini pengelola. Ya, untuk menyalurkan. Jadi dalam hal ini kalau saya katakan belum ada, ya saya nggak bisa bagikan. Ya, bukan saya untuk menghambat semuanya. Makanya ini yang Tuhan ingin mengingatkan, kalau kita tahu bagian kita masing-masing posisi pada tempatnya, semuanya akan jadi indah. Ya, inilah yang Tuhan ingin ingatkan buat kehidupan kita. Kalau kita jadikan dia bukan nomor 1, tapi jadikan dia yang terutama. Beda, saudara. Kalau nomor 1 kan TI ya, tapi kalau yang terutama WI. 唯有你是我的神，唯有你是我的救主，你的慈爱吸引了我的心，你赐给我新生命，你赐给我力量和盼望，平安喜乐永在我的心中。Hanya Kaulah Tuhanku, hanya Kau juru selamatku, kasih-Mu yang
memikat hatiku. Kau beriku hayat baru, kau beriku kuat dan harap, damai sukacita yang tinggal dalam hatiku. Ya, jadi WI dengan TI itu beda. Ya, kalau nomor 1 ada nomor 2, ada nomor 3 dan selanjutnya. Tapi kalau yang terutama tandanya satu-satunya. Jadi kalau kita benar-benar menempatkan dia satu-satunya dalam hidup saudara, maka semuanya akan jadi indah. Kenapa? Karena kita tahu sini tunduknya kepada kepala. Ya, maka itu hayo petang hari ini saudara, supaya hidup kekristenan kita mengalami pembaruan, supaya yang utama jangan digeser dengan yang lain, tapi jadikanlah dia benar-benar utama. Kalau dia dijadikan yang utama, salah satunya kita lihat sebelum mengakhirinya 1 Petrus 2 ayat 21. Ini yang Tuhan ingin, supaya kita benar-benar jadikanlah dia teladan buat kita semuanya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan apa? Teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau saudara benar-benar mengikuti jejak Tuhan Yesus, ya, makanya kalau saudara mengikuti jejak Tuhan Yesus, maka hidup saudara harus di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Karena di dalam Kristus kita nikmati kasih karunia-Nya. Yang dikatakan cukup itu dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Kasih karuniaku cukup bagimu. Di saat kamu lemah, maka aku jadi kuat. Dan memang akhir-akhir ini Tuhan itu sedang mau melemahkan setiap sifat-sifat kedagingan kita, keegoan kita. Karena sudah terlalu menonjol, seperti nasihat Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 itu. Ya, yang sempat saya bagikan juga. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya, hari-hari yang penuh dengan mara bahaya. Ya, yang bahaya apa yang bahaya? Manusia mencintai diri sendiri, yang kedua menjadi hamba uang. Ya, jadi jelas saudara, egonya tambah gede. Kenapa? Pikirnya aku tambah diberkati, lupa semua titipan. Ya, sehingga kasus kalau saudara di HP, bagaimana seorang mama untuk biaya sudah dititipkan kepada anaknya, tapi uangnya nggak bisa kembali lagi. Begitu peristiwa yang di Singapura, ya, pikirnya orang tua daripada repot-repot, dia lebih baik numpang semua kekayaan kasihkan ke anak mantu, tahu-taunya disia-siakan. Ya, sehingga akhirnya waktu itu misi Lee Kuan Yew menjadi pemimpinnya, sehingga hanya membuat peraturan sehingga orang tua nggak boleh kasih warisan kepada anak-anaknya selama dia masih punya, pakai untuk gunakan sendiri. Ya, lebih baik tularkan iman daripada kekayaan. Kekayaan dibagi nanti orang tua nggak dianggap, tetapi kalau iman dibagi pasti semuanya akan nular. Sehingga inilah yang Tuhan inginkan. Dan peringatan yang terakhir, ya, iman yang sejati atau iman dari AI. Nanti saudara pelajari. Hari-hari ini hamba Tuhan tidak sedikit ya, hamba Tuhan senang pakai AI. Bukan berarti AI yang salah. Itu kan alat yang bisa teknologi, tapi tetap buatan manusia. Tetap iman saudara bukan karena kepada AI-nya saudara. Tadi kalau tadi Ibu Gembala tentang bingungnya pakai Google itu, ya kan juga sering ngaco juga, karena buatan manusia bisa keliru. Lebih-lebih kalau nggak ada sinyal nggak bisa gunakan juga. Maka itu yuk sudah bangun hubungan tiap pribadi, jangan abaikan firman Tuhan. Semuanya boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tetap tinggal. Kalau saudara jadikan dia firman Tuhan dengan benar, semua pasti hidupnya berbeda. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kasih karunia Tuhan boleh senantiasa dinyatakan. Kalau kami boleh sama-sama nikmati firman Tuhan, terlebih buat gereja Tuhan, untuk mengalami karya Roh Kudus dalam hidupnya. Biarlah itu boleh terjadi dalam dua sisi, baik dalam kehidupan rohani maupun pekerjaan rohani, yang dimana Engkau mencurahkan Roh Kudus sehingga menjadi hari Pentakosta, supaya kuasa itu boleh menjadi nyata, sehingga kehidupan kekristenan benar-benar luar dan dalam dibungkus oleh kuasa dan kasih yang datang daripada Tuhan, sehingga kehidupan mereka nyata, bukan karena hanya formalitas, tetapi benar-benar mereka sedang mempersiapkan apa yang menjadi rancanganmu boleh tergenapi melalui gerejamu yang mempersiapkan diri di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat Tuhan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini, sehingga nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan usaha mereka, dalam studi mereka, dalam pergaulan mereka, senantiasa dilibatkan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setuju sudah diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.